Jadi mungkin kita langsung mulai aja Mas ya. Sebelum kita mulai mungkin Oh ya Mbak, dari sorry, kalau suara saya jelas nggak ya? Jelas masuk jelas atau jelas Mas. putus? Jelas. Jelas ya? Oke, oke. Siap. Oke, siap Mas. Oke, sebelum kita mulai mungkin dari Mas Eros bisa memberikan sedikit informasi nih tentang update market hari ini kepada breeders di rumah. Silakan Mas Eros. Oke, kalau update market, mungkin kalau saya sendiri sebenarnya sangat jarang ya untuk istilahnya melakukan update market apa yang kejadian di market secara harian. Soalnya secara overall aja kali ya. Kalau secara overall, IHSG bagus ya bulan November ini. Jadi kalau kemarin kita lihat bulan Oktobernya turun, nah sekarang kalau kita lihat secara satu bulan ini naik nih kurang lebih dalam satu bulan naik 5% gitu ya. Dan ya kita melihat bulan November ini sudah mulai bergairah. Salah satu triggernya adalah Bank Indonesia ya, Bank Indonesia menahan suku bunga acuannya ya, sehingga ini menjadi market sedikit bergairah, kayaknya udah mulai start nih untuk bergairah. Harapannya nanti sampai Desember masih terus istilahnya terus bagus, sehingga window dressing yang tahun kemarin itu nggak ada ya, gagal kan kemarin, bisa dikatakan tahun 2022 itu nggak ada window dressing. Harapannya tahun ini ada nih gitu. Kalau tahun ini ada, wah berarti siap-siap nih kita pasti bisa dapat keuntungan dari situ ya. Iya. Kemarin-kemarin yang nyangkut-nyangkut ya, semoga bisa recover bulan Desember nanti, dan tahun Amin. 2024 harapannya makin bagus lagi ya. Dan saya sendiri termasuk salah satu yang optimis kalau tahun 2024 nanti market tetap akan bagus. Oh, Ya, akan lebih bagus dibandingkan tahun ini. Itu amin mungkin Mbak, amin. kira-kira Mbak. Oke. Jadi Mas Eros optimis nih ya market akan lebih bagus ya ke depannya ya Mas ya. Ya, optimis saya. Amin. Oke, baiklah. Jadi tahun 2024 nih tampaknya menjadi tahun yang menarik untuk kita semua untuk berinvestasi ya Mas ya. Nah, menurut Mas Ya, Eros sendiri nih, apa sih potensi investasi yang paling menjanjikan di tahun 2024 ini? Terutama ketika kita berbicara tentang saham-saham di sektor yang unggulan nih Mas Eros. ya. Oke, 2024 sebenarnya banyak sektor yang bisa kita lirik menurut saya ya. Saya selalu dalam analisa saham, khususnya saham ini, saya selalu akan melihat di sisi perusahaannya dulu, alias fundamentalnya dulu. Baru kita bisa istilahnya bisa tambahkan analisa dengan kondisi makroekonomi, gitu katakanlah ya. Tapi pertama tetap kita bicara mengenai fundamental dan valuasi. Nah, saat ini tahun 2023 bisa kita lihat ya bahwa banyak sekali saham-saham yang masih dihargai murah di saat kinerjanya sudah recover atau di saat kinerjanya sudah bagus. Nah, sebenarnya itu bisa kita pilih sektor apapun menurut saya, sektor apapun. Nah, ketika kita sudah pegang fundamental bagus, harga sahamnya murah, dan sepanjang nanti tahun 2024 masih ada potensi growth secara kinerja, itu kemungkinan besar tetap pasti akan naik ya. Itu pengalaman saya sejak tahun 2011 sampai sekarang, itu selalu mengatakan hal seperti itu. Nah, kalau misalkan mau dispesifikkan di sektornya, katakanlah yang paling menonjol saat ini ya, salah satunya emas, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena sekarang emas kalau nggak salah terakhir harganya sudah di atas 2.000 ya, yang dimana harga emas ini, salah satu yang men-trigger kenaikan harga emas adalah masalah geopolitik yang belum stabil untuk global. Yang kedua, adanya potensi penurunan suku bunga Fed. Ya, jadi emas ini komoditas yang berkebalikan dengan suku bunga Fed. Ya, jadi jika suku bunga Fed itu agresif naik seperti tahun 2022 kemarin, harga emasnya biasanya turun. Ya, kemarin kita melihat harga emas sampai ke 1.600 dan sebagainya ya. Dan saat nanti harga suku bunga Fed itu turun, konfirmasi turun, kemungkinan besar harga emas ini akan makin naik. Apalagi sekarang pun sebenarnya suku bunga Fed belum turun nih. Cuman baru istilahnya ada isu bahwa tahun depan kemungkinan akan turun. Nah, itu saja sudah men-trigger harga emas
sampai menembus level ke 2000. Nah, jadi kemungkinan salah satunya emas itu menjadi salah satu yang menarik itu kalau kita bicara komoditas. Ya, belum lagi sektor lain, katakanlah properti, saya termasuk juga yang mengamini atau yang meyakini sektor properti tahun 2024 akan bagus. Ya, triggernya juga sama, penurunan suku bunga. Ya, memang saat ini suku bunga Bank Indonesia masih tinggi, bahkan bulan Oktober kemarin kita kaget ya, bulan Oktober yang harapannya Bank Indonesia itu menahan suku bunga ternyata menaikkan nih, ya menaikkan suku bunga dan itu membuat istilahnya market kayaknya tertahan untuk naik gitu ya. Salah satunya sektor properti ini jadi tertahan juga karena mayoritas di atas 50% pembelian properti kita masih pakai skema KPR, di mana kalau suku bunga naik ya otomatis bunga KPR naik, itu di istilahnya ada potensi untuk orang-orang menahan membeli rumah gitu. Cuman ternyata saat suku bunga tinggi pun di tahun 2023 ini kan suku bunga Bank Indonesia kan sudah termasuk tinggi ya. Ternyata properti-properti ini tetap bagus gitu. Kita lihat kinerja emiten-emiten properti kuartal 3-nya rata-rata bagus gitu ya. Bisa disebut nih misalkan seperti apa BSDE mungkin ya, PWON yang terkenal kan CTRA misalkan, kemudian banyak lagi ya, bisa dilihat satu persatu itu rata-rata bagus. Nah, jadi bisa dikatakan saat suku bunga tinggi pun performa dari emiten properti bagus. Nah, apalagi kalau nanti terkonfirmasi suku bunga turun tuh. Nah, itu menjadi menarik ya, akan men-trigger untuk pasar keuangan kita nih, terutama sektor properti kemudian juga boom. Ya, di sisi lain sektor misalkan pariwisata yang kebetulan juga banyak kita mention di channel di investor ini ya, pariwisata sudah mulai bergerak. Ya, ini juga mulai menarik, apalagi akhir tahun 2023 peak seasonnya pariwisata itu juga menarik. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara sektor banyak yang menarik sih, Mbak Alia. Tinggal kita suka sektor yang mana nih, gitu ya kali ya. Perbankan udah, apalagi itu perbankan ya, sektor yang nggak pernah istilahnya mau suku bunga naik atau turun tetap untung, itu ya salah satunya perbankan itu. Ya, kira-kira mungkin itu Mbak Alia. Oke, jadi menurut Mas Eros nih sebenarnya banyak ya sektor-sektor saham unggulan yang menjanjikan nih di tahun 2024. Tapi mungkin beberapanya adalah sektor emas, properti, dan juga pariwisata. Apalagi di akhir tahun ini ya Mas ya. Iya. Oke, nih pertanyaan selanjutnya nih Mas Eros. Apa sih perkiraan Mas Eros atas pertumbuhan ekonomi global dan regional yang dapat mempengaruhi potensi investasi saham di tahun 2024 nanti nih Mas Eros? Ya, oke. Kalau bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, memang global bisa dikatakan masih abu-abu dalam hal kita belum tahu ya global. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai makroekonomi secara global, sebenarnya yang perlu kita perhatikan menurut saya itu dua negara saja nih, biar kita nggak bingung gitu kan. Karena kalau kita kan mayoritas di sini nih, teman-teman di sini yang nonton kemungkinan besar bukan ekonom kan ya, bukan ekonom pastinya kan, rata-rata ya orang-orang biasa, investor retail seperti kita-kita ini yang paling yang cuman nonton berita gitu kan. Jadi kalau kita bicara mengenai makroekonomi itu pasti terlalu kompleks gitu ya. Nah, terus bagaimana nih supaya kita bisa mengikuti perkembangan ekonomi global? Sebenarnya yang perlu kita perhatikan dua negara saja nih. Dua negara ini yang sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Yang pertama Amerika, yang kedua China. Nah, udah kita melihat dua negara itu menurut saya ini sudah cukup untuk kita mengetahui bagaimana nanti dampaknya terhadap perekonomian kita gitu. Nah, yang pertama kenapa Amerika? Nah, Amerika ini sangat pertama partner dagang terbesar kedua di Indonesia gitu kan ya. Kemudian yang kedua, Amerika ini juga mempengaruhi kondisi pasar keuangan secara global. Ya, termasuk pasar keuangan kita, pasar saham kita. Bagi kita para trend follower biasanya akan melihat foreign flow gitu ya, flow asing ya, asing baik itu masuk atau keluar. Nah, apa yang men-trigger
asing ini masuk atau keluar, yang men-trigger adalah suku bunga Fed. Ya, kenapa suku bunga Fed? Karena suku bunga Fed inilah yang membuat asing mau masuk ke Indonesia atau keluar dari Indonesia. Nah, jadi itu pertama kita melihat Amerika. Kemudian yang kedua, kenapa China? Karena China merupakan partner dagang terbesar di Indonesia. Jadi kalau China-nya ambruk, nah, kita rata-rata ekspor komoditas ke China, kita rata-rata juga impor raw material dari China. Ya, jadi kalau China-nya ambruk, ya juga pasti akan mempengaruhi ekonomi kita itu. Nah, lalu bagaimana kondisi sekarang dua negara tersebut? Amerika baik-baik saja, oke gitu ya, pertumbuhan ekonominya ternyata bagus di saat suku bunga tinggi, cuman sayangnya China-nya yang masih belum pulih nih gitu sejak krisis properti kemarin-kemarin kan ya, kita dengar perusahaan properti terbesarnya China bangkrut, dan itu ternyata membuat krisis di China sampai sekarang. Ya, pertumbuhan ekonominya masih minus dan suku bunganya rendah itu ya. Nah, ya harapannya nanti China ya pulih gitu. China pulih, otomatis perdagangan kita Indonesia dengan China kembali aktif lagi. Ya, kalau China pulih, biasanya permintaan komoditas akan naik ya. Harga batu bara akan naik kan gitu kan ya. Harga nikel akan naik, harga CPO naik kan gitu kan ya. Sekarang harga batu bara turun, salah satunya oversupply ya. Kenapa oversupply? Salah satunya permintaan China menurun gitu. Nah, itu serangkaian tentang ekonomi global, tapi secara umumnya saja. Bagi kita para awam kan lebih enak hanya melihat itu gitu ya. Nah, itu tentang itu tadi Mbak, pertumbuhan ekonomi global dan juga regional ya. Terus bagaimana setelahnya saham-saham yang akan diuntungkan atau akan dirugikan? Ya, kalau kita bicara mengenai saham yang istilahnya defensif atau saham yang tetap bisa terus eksis, ya mungkin saat ini kita bisa hindari dulu saham-saham yang ada trade dengan China, bisa dikatakan seperti itu. Ya, kita pilih saham-saham yang dia punya punya basis pelanggan itu di Indonesia, itu lebih oke. Ya, jadi saya sendiri sepanjang 2023 ini saya lebih banyak memilih saham-saham yang dia mendapatkan revenue-nya dari Indonesia aja nih gitu. Jadi tidak termakan banyak exposure dengan perdagangan luar negeri gitu ya. Itu lebih safe-nya. Tapi biasanya saham-saham yang ada exposure transaksi luar negeri sekarang kan terpuruk nih. Nah, biasanya harga sahamnya murah gitu. Nah, nanti kalau ekonomi China membaik, kemudian global sudah mulai pulih, ya pasti harga sahamnya juga ikut naik gitu. Jadi di sisi lain, dengan terpuruknya ekonomi global, kita bisa cari juga nih saham-saham yang dia ada trade ke luar negeri, tapi dia dan terkena dampak terhadap pelemahan kondisi ekonomi global, tapi saat ini survive nih gitu. Nah, survive biasanya harganya udah murah banget tuh. Nah, di situ kita mulai cicil, ya kita harus sabar nunggu sampai ekonomi China pulih misalkan. Nah, di situ baru nanti kita akan panen. Nah, gambarannya kira-kira seperti itu, Mbak Lia. Oke. Jadi perkiraan pertumbuhan ekonomi global itu bisa dilihat ya dari dua negara aja nih, Amerika dan China sebagai partner dagang terbesar di dunia ya, Mas ya. Oke, untuk selanjutnya nih, gimana nih? Kita kan udah memasuki pasca pandemi ya, Mas Eros ya. Dan kira-kira apakah di era pasca pandemi COVID-19 ini, apakah masih bisa mempengaruhi prospek investasi saham di tahun 2024, dan jika iya, apakah ada sektor yang mungkin mengalami perubahan signifikan sebagai dampak dari era pasca pandemi ini, Mas Eros? Ya, oke, memang kalau bicara pandemi ada dua sisi kan ya, di sisi fundamentalnya maupun di sisi pasar sahamnya sendiri gitu kan ya. Jadi kalau kita masih ingat tahun 2020 terjadi crash, Maret terjadi crash. Di sisi lain, orang-orang yang masuk saham itu banyak banget gitu. Jadi kayaknya orang-orang ini pada larinya ke saham. Akhirnya akhir tahun 2020 rebound
dan banyak orang kaya baru dari saham ya, banyak sekali gitu ya. Jadi pas mereka masuk di saat harganya murah, kemudian akhir tahun harga sahamnya naik semua. Mereka yang punya modal gede masukin saham, ya udah tuh jadi orang kaya baru. Kita melihat fenomena seperti itu ya.